Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur wajib senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya serta seluruh sahabat Nabi SAW tanpa terkecuali. Di sini saya akan membahas akidah dari suatu sekte yang sesat, sekte Syiah yang telah disepakati kesesatannya oleh para ulama Ahlussunnah. Sejak dahulu para ulama sudah mengingatkan bahaya Syiah dan mereka telah menulis buku-buku yang menjelaskan tentang bahayanya Syiah. Sebagai contoh, kita dapati Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Lam arwa ahadan min ahlil ahwa ashada bizul minal rafidah." Aku tidak pernah menemukan para pengikut hawa nafsu yang lebih pendusta daripada orang-orang Syiah. Sejak dahulu Al-Imam Syafi'i rahimahullah telah mengingatkan akan bahayanya Syiah karena memang Syiah pendusta, karena dusta taqiyah merupakan akidah mereka. Dari Yunus bin Abdil A'la, muridnya Imam Syafi'i rahimahullah, dia berkata, "Sami'tu Syafi'i iza zakaro rafidata a'bahum asyadal aib wa yaqulu syarru isobah." Kata Yunus bin Abdil A'la rahimahullah, aku mendengar Asy-Syafi'i kalau beliau sudah mulai berbicara tentang Syiah, tentang Rafidah, bahum asyadal aib, maka beliau akan mencela dengan celaan yang paling buruk. Dan Imam Syafi'i berkata, syarru isobah, bahwasanya orang Syiah adalah kelompok yang paling buruk. Ini diucapkan oleh Imam Asy-Syafi'i bukan asal ngomong tanpa ada penelitian. Al-Imam Syafi'i dikenal suka berdialog, membantah pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari kelompok-kelompok sempalan, sehingga beliau menyimpulkan dengan dua kesimpulan. Yang pertama, orang-orang Syiah paling pendusta. Kedua, orang-orang Syiah adalah kelompok yang paling buruk. Selain itu, para ulama yang menulis tentang kesesatan Syiah seperti Abul Hasan al-Asy'ari yang hidup di abad ke-3 ke-4, Al-Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Fisal fil Minal wa Nihal wal Ahwa juga menjelaskan tentang Syiah, bahkan keras terhadap Syiah. Abdul Qahir al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq juga menjelaskan tentang Syiah dalam berbagai macam firqahnya, yang alhamdulillah sudah dijelaskan oleh MUI dalam buku yang diterbitkan oleh MUI. Di situ disebutkan tentang pohon perpecahan Syiah, yang di buku tersebut dijelaskan Syiah asalnya dari mana, terpecah menjadi 3, Ismailiyah, Zaidiyah, Isna Asy'ariyah, kemudian masing-masing terpecah belah lagi. Syiah dan Islam tidak mungkin bersatu. Kenapa demikian? Karena sumber hukumnya berbeda. Kita umat Islam, Ahlussunnah wal Jamaah, sumber hukumnya jelas, Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah juga menjadikan ijma para ulama sebagai sumber hukum juga. Kalau Syiah, Al-Qurannya berbeda, sunnahnya pun beda. Mereka meyakini Al-Quran yang ada di Ahlussunnah sudah tidak otentik, telah diubah oleh para sahabat Nabi SAW. Al-Quran yang benar menurut mereka ada di imam mereka yang jumlah ayatnya 17.000 ayat. Dan ini sudah membuktikan bahwasanya tidak mungkin Islam dan Syiah itu bersatu. Kalau Ahlussunnah meyakini Al-Quran sudah sempurna, jalankan satu surat, satu ayat pun tidak mungkin dirubah, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Berbicara tentang hadis, kalau hadis dalam Ahlussunnah jelas. Hadis yaitu apa yang disandarkan oleh kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan Nabi atau takrir perbuatan Nabi atau takrir Nabi. Nabi melihat sesuatu dan Nabi tidak mengingkari, berarti itu adalah hadis takriri. Ini ada hadis Ahlussunnah wal Jamaah terbatas hanya kepada Nabi SAW. Kalau berbicara tentang hadis-hadisnya orang Syiah, Imamiyah yang ada di Indonesia, kalau mereka mengatakan hadis, kitab hadis itu tidak terbatas kepada Nabi Muhammad SAW, karena mereka meyakini 12 imam setelah Rasulullah SAW dan bahwasanya beriman
kepada 12 imam itu merupakan rukun Islam. Sebagaimana Ahlussunnah meyakini syahadat merupakan rukun yang paling dasar, demikian pula orang-orang Syiah Imamiyah bahwasanya beriman kepada 12 imam merupakan rukun Islam yang paling mendasar. Dan ini mereka tulis pada buku-buku mereka. 12 imam ini mereka Syiah Imamiyah meyakini 12 imam mereka yang dimulai dari Imam Ali bin Abi Thalib, kemudian anaknya Hasan bin Ali bin Abi Thalib, imam ketiga Imam Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang keempat putranya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, imam kelima Muhammad Al-Baqir, imam keenam Ja'far As-Shadiq, imam ketujuh Musa Al-Kazim, imam ke-8 Ali Ridho, ke-9 Muhammad Al-Jawad, ke-10 Ali Al-Hadi, ke-11 Hasan Asy'ari, sampai imam ke-12 yang sedang bersembunyi untuk muncul nanti sebelum hari kiamat sebagai Imam Mahdi. Itulah silsilah 12 imam yang mereka yakini dengan sifat maksum, dan ini adalah akidah yang sangat berbahaya karena meyakini ada orang lain maksum selain Nabi Muhammad SAW itu melazimkan ada syariat baru. Sementara Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan seluruh orang boleh diambil perkataannya dan dibuang kecuali Nabi Muhammad SAW. Seluruh orang bisa salah dan bisa benar, tidak mungkin salah, hanya Nabi Muhammad SAW yang tidak mungkin salah, hanya Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya seluruh perkataan Nabi, seluruh perbuatan Nabi merupakan dalil, merupakan hujah, merupakan syariat karena tidak mungkin salah. Jika ada keyakinan bahwa ada orang lain, yaitu para 12 imam yang tidak mungkin salah atau maksum sebagaimana Nabi Muhammad SAW, maka kedudukan imam tersebut seperti Nabi, dan dari keyakinan bahwasanya perkataan imam tidak mungkin salah, perbuatan imam itu tidak mungkin salah, maka seluruh perkataan imam dan perbuatan imam juga termasuk hadis. Karenanya kitab hadis mereka bukan hanya hadis Nabi Muhammad SAW, tapi juga hadis imam mereka. Contohnya kitab hadis Syiah Al-Kafi karangan Muhammad bin Yaqub Al-Kulaini. Di sini jelas bahwasanya kalau Al-Quran beda dan hadisnya beda, maka agama Islam bukan agama Syiah. Demikian penjelasan singkat mengenai akidah dan kesesatan Syiah yang sudah dari dahulu sudah diperingatkan oleh ulama-ulama Ahlussunnah akan bahayanya Syiah Rafidhah. Wallahu a'lam bishawab.